Assalamualaikum. Bikin hidup antum luas. Maka kadang-kala kita itu maju, ya Allah, mudah-mudahan diluaskan sama Allah. Bukan sudah maju, aduh gising telat iki. Ya perkara. Taib, masih ada tempat? Kalau kiranya tidak ada tempat, duduk. Tapi semua insya Allah ada tempat di hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita di tempat ini karena petunjuk dan karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah menurunkan Nabi Adam, Hawa ke muka bumi ini, Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka apabila datang kepada kalian dari aku sebuah petunjuk, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Kita kumpul di tempat ini bukan karena kita satu profesi, satu hobi, satu keluarga, enggak. Tapi karena petunjuk yang Allah turunkan dan disampaikan di sana bahwa ini adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun datang ke tempat ini. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, Allah mengumpulkan kita di surganya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Jemaah, hari ini hari Jumat ya, udah lewat hari Jumat. Harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ana ingat tadi sebelum sholat Jumat, ana ngomong sama anak-anak, Yusuf, baca Allahumma salli ala Muhammad mi'ah marrah, ana ngomong 100 kali. Berapa lama 100 kali itu Bapak? Anak ngomong 5 menit. Dapat apa anak kalau salawat? Dapat apa? Kita ini punya jiwa budak yang tidak mau berbuat kecuali kalau ada imbalannya. Dari kecil kita seperti itu. Dan ternyata imbalan yang Allah tawarkan buat kita dari amalan-amalan yang kita kerjakan itu bukan di sini. Kita nggak mau kerja kalau ternyata kita nggak digaji. Siapa yang mau? Yang bekerja dari pagi, masuk jam 7, pulang jam 3, lalu nggak dapat apa-apa. Apakah antum akan tetap kerja di tempat tersebut? Enggak. Kita akan bertanya, saya dapat apa? Oleh opo aku?
Kesel-kesel kerja. Al-yawm amal. Hari ini kita beramal. Ghadan hisab. Besok hisabnya, balasannya itu besok. Oleh karena itu, di antara rukun iman itu adalah beriman dengan hari akhir. Akan ada hari kebangkitan. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman yang kita nggak tahu berapa lama lagi umur dunia ini. Tapi yang jelas tanda-tanda kiamat itu semakin terkumpul. Nabi SAW pernah mengatakan, Sayati 'alan nas, sayati 'alaikum sanawatun khadda'at. Akan datang kepada kalian tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, penuh dengan manipulasi. Ya, Nabi mengatakan itu kepada generasi terbaik umat ini. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Di tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya itu, orang yang jujur didustakan, dianggap bohong, dan pembohong dianggap benar ucapannya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan tahun-tahun yang penuh dengan manipulasi itu, orang yang merupakan pengkhianat dikasih amanah. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, bahkan mungkin dijebloskan ke penjara. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Dan yang lebih parah lagi, pada masa itu ada kelompok ruwaibidah yang berkoar-koar, yang ngomong. Para sahabat nggak tahu apa yang dimaksud dengan ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Apa ruwaibidah itu? Qala ar-rajulu tafih, ar-rajulu safih, ar-rajulu fasiq yatakallam fi amril ama. Orang yang bodoh, orang yang melakukan kemaksiatan, pelaku dosa, orang yang remeh, itu berbicara urusan umat. Iya, entah tahun-tahun yang disebutkan Nabi SAW itu sudah sejak berapa puluh atau berapa ratus tahun yang lalu kondisinya seperti itu. Tapi yang jelas kita hidup di masa itu. Maka kita perlu berhati-hati. Dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang salah satunya adalah hadir di majelis ilmu, ngaji. Kita kalau bicara pengadilan Allah, syiar pengadilan Allah itu, kalau kita baca Al-Quran, la zulmal yaum, nggak ada kezaliman hari ini, nggak ada. Sedangkan syiar pengadilan dunia itu sama sebenarnya. Bahkan kalau kita ngelihat ya, simbolnya pengadilan, kejaksaan itu apa? Timbangan. Tapi ternyata banyak yang ngurangin timbangan. Iya. Berapa banyak orang yang tidak bersalah dihukum, dan berapa banyak
pelaku kriminal bebas berkeliaran. Kenapa? Itulah dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi di sini tempat kita berjuang. Tatkala antum mendapati diri antum dizalimi, maka antum harus yakin ini pengadilan dunia. Pantas aku dizalimi, aku juga banyak dosa, tapi akan ada pengadilan yang slogannya la zulmal yaum. Nggak ada kezaliman pada hari ini. Dan Allah juga mengatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu mendolimi hambanya. Nggak ada. Bahkan kalau kita lihat ya, ini hitung-hitungan pada hari kiamat itu Masya Allah. Antum berbuat baik 1, ditulis berapa? 10. Kalau bicara adil seharusnya 1. Kau berbuat 1, tulis 1. Ini ditulis 1. Kalau antum niat berbuat baik dan belum ngamalkan, bayangin. Nanti pada hari kiamat antum lihat tuh, anak tidak pernah ngamal lo ini. Oh, anak wis niat. Pengadilan akhirat itu sampai niat pun akan disidangkan pada hari kiamat. Niat anak ternyata, anak dulu kepingin nyumbang di masjid apa ini? As-Siddiq. Kepingin nyumbang tapi dompetnya lali. Mungkin antum pulang sudah, karena memang nggak bawa dompet. Tapi pada hari kiamat antum lihat, loh, ditulis ternyata. Nah, inwil khair. Kalau seperti itu, niatlah antum berbuat baik. Kalau ditulis, apa beratnya antum niat baik? Tapi itulah manusia. Sampai niat berbuat baik pun takut. Ngelihat anak insyaallah Ustaz kalau punya rizki 2M, 1M tak kasih nomor Masjid As-Siddiq. Padahal dia duit cuma 500.000 jemaah. Ngomong gitu tidak berani jemaah. Takut nanti sungguhan Ustaz. Ya apa kok anak dapat 2M sungguhan? Kan berat. Ya Allah jemaah. Niat. Maka kadang-kala kita itu perlu aneh nih. Hari ini apa niat baikku? Apa niat baikku? Niat tadi malam anak niat mau sholat duha besok pagi, tapi ternyata banyak kerjaan Ustaz, akhirnya nggak sempet sholat duha. Ditulis enggak? Ditulis jamaah. Niat sholat malam. Malam ini insya Allah anak mau sholat 11 rakaat. Antum pasang alarm bangun jam 6. Ditulis niatnya, bohong niatnya, bohong jamaah. Niat sholat malam alarmnya jam 6. Ya apa sih? Anda bohong ini. Tapi antum niat sungguhan. Ana mau sholat malam, alarm di setel jam 3. Tapi kadang-kala antum capek jemaah. Bangun sebentar ya Allah, nambah 5 menit ya Allah. Tahu-tahu azan subuh, ya Allah. Nyesel antum. Ditulis jemaah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tapi kalau antum niat berbuat jahat kemudian antum tidak lakukan, ditulis kebaikan loh. Kok ditulis kata dia? Iya, antum tidak jadi niat waktu itu. Antum niat mau nyolong sandal di masjid mana? As-Siddiq. Niat wis. Tapi setelah dengar no kajian, aduh tidak jadi ya Allah. Dosa ternyata. Naam jemaah. Ditulis kebaikan. Hadza Rabbul Alamin. Itu Allah Azza wa Jalla. Ketika antum melakukan kejahatan, nggak akan ditambahi, tetap 1 dosanya. Tapi ketika antum berbuat kebaikan, ditulis 10 ila 700 dhif.
sampai 700 kali lipat. Itu pengadilan Allah Azza wa Jalla kalau antum berbuat baik. Bagaimana tatkala datang seorang sahabat membawa seekor onta. Dia katakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ini sedekah di jalan Allah. Satu. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yawmal qiyamah 700 naqah kulluha makhtumah. Engkau kelak akan dapat pada hari kiamat 700 ekor onta. Semuanya lengkap dengan pelananya. Yang ditimbang bukan satu ya. Padahal antum cuma sedekah satu. Tapi yang ada di timbangan berapa? 700. Antum, ya Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara nama Allah itu Asy-Syakur. Asy-Syakur. Yang artinya adalah yang membalas satu kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Sedangkan kita di dunia beramal banyak, kadangkala gajinya cuma sedikit sekali. Ahibati fillah, kelak pada hari kiamat timbangannya itu nanti detail sekali. Pernah antum dapat video orang yang mau diet, kemudian dia makan keripik ditimbang. Tiap mau makan keripik taruh timbangan. Oh, udah ada bobotnya. Nol, semuanya nol. Itu timbangan dunia. Mungkin timbangan emas agak sensitif. Tapi timbangan pada hari kiamat itu, kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anbiya ayat 47, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kata Allah, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada satupun yang akan dizalimi. Tidak dengan dikurangi kebaikannya, tidak pula dengan ditambahin dosanya. Nggak ada. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Kalau di dunia mungkin antum berbuat baik di tempat kerja antum, tapi ternyata yang naik pangkat kawan antum. Itu terjadi. Antum yang kerja, yang capek, ternyata yang dipromosikan atasan antum. Loh, enak wong. Itu di dunia. Ada banyak hak yang tidak kita dapatkan. Ada banyak dosa yang dilakukan manusia tapi tidak mendapatkan balasan. Nanti di kiamat semua akan dapat. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun perbuatan yang dilakukan itu seberat biji sawi. Antum pernah lihat biji sawi? Yang pernah? Iya, kalau antum lihat nanti di Google bisa kelihatan kecil sekali, hitam. Yang dijemur itu Pak, hitam. Iya, kecil sekali. Anda lupa yang ada zarrah ya, ada juga zarrah. Allah katakan faman ya'mal mithqala zarrah. Zarrah itu lebih kecil lagi daripada khardal ini. Apa kata Allah? Ataina biha. Kami akan datangkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kami sebagai penghitung. Itu pengadilan pada hari kiamat, jemaah. Kemudian kalau kita lihat di dunia ini ada banyak perbuatan dosa yang bukan kriminal. Antum ghibain orang, bisa nggak dibawa ke meja hijau? Hah? Baik, enggak. Sekarang orang-orang yang tidak sholat, bisa nggak dilaporkan? Antum ke polisi, laporan Pak, saya mau bikin laporan. Apa? Ada tindakan yang harus dilaporkan. Apa? Wong mau nggak sembahyang ya Pak. Mungkin antum buat itu? Kata polisi, ya bukan ranah kita. Tidak bisa. Kalau gitu anak mau ke MUI.
Bisa MUI? Ya bukan ranah kita. Mau kemana antum? Gak bisa kemana-mana. Antum hanya bisa memberikan nasihat kepada mereka. Na'udzubillah. Dan banyak perbuatan-perbuatan dosa di muka bumi ini yang dilegalkan, bahkan dianggap bukan dosa. Ahibati fillah, nanti pada hari kiamat sama, persidangan dunia itu perlu mendatangkan saksi dan alat bukti ya. Saksi termasuk alat bukti? Bukan. Iya. Ada saksi, ada alat bukti. Akan didatangkan juga. Tapi di sini banyak alat bukti yang dihilangkan. Ingat kasus yang rame, kasus Sambo. Kenapa lama jemaah? Pengungkapannya kenapa lama? Oh, kameranya, CCTV-nya hilang, ini itu macam-macam. Makanya orang apabila habis melakukan tindakan kriminal, dia buang tuh alat bukti. Dia buang ke sungai, dia buang kemana. Karena memang dia tidak ingin dihukum. Dia lakukan itu. Saksi, oh dia datangkan saksi. Makanya kalau kita lihat persidangan-persidangan itu, ada saksi pemberat, ada saksi peringan. Dan ada satu saksi lagi yang belum disebutkan, saksi palsu. Nah, ada. Adapun pada hari kiamat, apa kata Allah Azza wa Jalla? Yaumat, di surat An-Nur ayat 24, 25, Allah mengatakan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzin yuwaffihimullah dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin. Pada hari itu dalam persidangan siapa yang akan jadi saksi? Manusia ini ngeyel ya, Pak. Manusia itu tahu. Ketika seorang disidang ke pengadilan, dia tahu nggak dia berbuat dosa apa tidak? Tahu. Dia tahu. Jadi lebih tahu dia apa hakim? Lebih tahu dia. Cuma dia ingin bagaimana hukumannya ringan. Nanti di sana antum nggak bisa bawa pengacara. Nggak ada. Ana mau cari pengacara paling handal nanti Ustaz. Pengacaranya dihukum. Antum sendiri yang akan menghadapi semua itu dalam persidangan. Dan manusia ngeyel mengatakan, enggak, aku nggak melakukan itu ya Allah. Enggak, aku nggak berbuat itu. Dan dia mengatakan, aku minta saksi. Tapi aku tidak mau saksi kecuali dari diriku sendiri. Bayangkan, dia ini nggak mau saksi dari orang lain. Ya sudah, kata Allah. Allah katakan cukup malaikat-malaikat sebagai saksi. Tapi kalau engkau memang menolak hal itu, ya sudah, dikunci mulutnya. Lisannya tapi ngomong. Lisannya berbicara. Berbicara apa? Berbicara yang pernah dilakukan oleh lisan itu. Wa aidihim, tangan berbicara. Allahu Akbar jemaah. Antum bisa bayangin ya, yang sekarang orang banyak berbuat dosa dengan tangannya, dengan jarinya. Nanti dia akan jadi saksi. Mau ngomong apa? Ketika tangan kita berbicara, kita melihat dia ngomong, aku melakukan ini, melakukan ini, melakukan, terus ngomong dia. Wa arjuluhum, kakinya. Apa yang antum lakukan? Bisakah antum berbuat dosa, tangannya dititipkan dulu? Bisa. Saya mau berbuat dosa, ini kan bakal jadi saksi hari kiamatnya, tak titip dulu di sini. Kaki antum. Tatkala kita membaca ayat ini, kita tahu kaki ini jadi saksi. Bahaya ini. Tadi Anda sampaikan, orang itu berusaha menghilangkan saksi. Bahkan saksi itu kadang-kadang dibunuh jemaah. Tapi bisakah antum menghilangkan saksi yang merupakan diri antum sendiri? Tangan antum, kaki antum. Tak bisa. Pada hari itu Allah
berikan balasan yang sempurna dengan kebenaran. Allah itu maha benar jemaah, dan nyata. Kemudian di surat Yasin di ayat 65 Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kalau tadi lisannya yang jadi saksi, di sini Allah tutup mulutnya, dikunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, tangannya berbicara. Allahu Akbar jemaah. Kita nggak tahu bagaimana kelak pada hari kiamat. Yang jelas proses pengadilan itu cepat. Allah itu sari'ul hisab. Entah berapa puluh miliar manusia nantinya, itu setengah hari selesai hisab itu. Antum bisa bayangin, Allah itu sari'ul hisab. Setengah hari penghuni surga sudah ada di surga. Kalau pengadilan kayak di dunia, antum lihat berapa banyak tahanan yang nggak disidang-sidangkan karena nunggu waktu penuh, nunggu antrian. Sampai anak pernah jadi penerjemah di Madinah itu, salah satu orang Indonesia, dia sudah ditahan 35 hari. Kata hakimnya, tanya sama anak, tanyakan apa dosa dia, apa yang dia lakukan. Dia cerita, iya Pak Ustadz, saya ini baru 3 bulan apa 6 bulan di Madinah, kata dia. Suatu pagi saya mau ke Masjid Nabawi, saya lihat lampu merah ini merah, tapi sepi Ustaz. Besta, terobos. Tahu-tahu polisi di belakang Ustaz. Polisi di belakang, akhirnya anak turun di STNK, saya kasih uang 50 real Ustaz. Minta maaf. Di penjara saya Pak Ustaz. Bayangin jemaah, di penjara 35 hari ditahan itu jemaah. Orang jelaskan ke hakimnya, oke, dia sudah langsung keluar kata dia. Kenapa? Karena hukumannya cukup 30 hari. Nunggu sidangnya 35 hari. Bayangin jemaah. Berapa banyak orang sekarang yang ditahanan itu menunggu lama, gara-gara apa? Ya memang menunggu antrian. Nih orang di sidang langsung bebas. Bahkan hukumannya melewatin vonis dia seharusnya 30 hari. Apa dia bisa nuntut, loh saya 5 hari ini minta kompensasi Pak Ustaz? Tidak bisa jemaah. Hadid dunia. Sedangkan hari kiamat sari'ul hisab. Makanya bayangin ya, berapa miliar manusia di sidang setengah hari. Dan di surat Fussilat ayat 20 Allah mengatakan, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Allah ceritakan yang bersaksi di sini siapa? Pendengarannya. Apa yang kamu dengarkan? Selama hidup ini kamu dengarkan apa? Bayangkan ya. Itu selama hidup jemaah. Dari sejak antum balik, itu akan jadi saksi. Hari ini dengarkan ini, hari ini dengarkan ini, hari ini dengarkan ini. Sekarang antum dengarkan sudah pakai headset, orang nggak tahu apa yang antum dengarkan. Antum kadang-kadang seakan-akan khusyuk dengarkan Quran, padahal nyanyi-nyanyian yang didengarkan. Boleh cari. Wa absaruhum, mata jadi saksi. Lengkap sudah jemaah. Yang lebih parah jemaah, apa kata Allah? Wajuluduhum, kulit jadi saksi. Kalau tadi orang mungkin nggak punya tangan, orang mungkin nggak punya kaki, ada orang yang dilahirkan seperti itu, yang mungkin nggak bisa jadi saksi, kulitnya jadi saksi. Benar-benar pengadilan Allah itu pengadilan yang nggak bisa antum kabur.
Beda dengan pengadilan manusia yang saksi bisa dibayar, yang alat bukti bisa dihilangkan. Bahkan tidak sedikit hakim-hakim yang harus dihakimi. Anak ingat dulu ya, ada hakim, atau hakim MK apa, yang dia bersumpah kalau saya melakukan potong jempol saya. Siapa namanya, Akil atau siapa? Akhirnya masuk jemaah. Allahu Akbar jemaah. Itulah tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Kemudian nggak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semuanya ditampilkan, semuanya dipamerkan. Nggak ada yang bisa disembunyikan jemaah. Di dunia banyak yang kita sembunyikan. Kita sembunyikan dari orang tua kita. Kita sembunyikan dari istri kita. Kita sembunyikan dari kawan-kawan kita. Pada hari itu ditunjukkan semua. Semoga Allah ngampuni dosa-dosa kita jemaah. Luqman Al-Hakim tatkala memberikan nasihat kepada anaknya tentang tauhid, dia tekankan tentang masalah beriman dengan hari akhir. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin. Wahai ananda, apabila perbuatanmu itu seberat biji sawi, lalu berada di dalam batu, fi sakhrah, bayangkan ya, itu sudah kecil dan keberadaannya di dalam batu, au fis samawat, atau dia terbang berada di angkasa sana. Sebesar itu dan terbang di angkasa yang luas. Au fil ardi, atau berada tertanam di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan. Allah akan datangkan. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut dan maha teliti. Dan pada hari itu akan dibagikan rapot. Biasanya sekarang orang kalau dipanggil ke kepolisian, penyidikan itu nulis apa? BAP. Apa singkatannya? Berita acara pemeriksaan, tuh di BAP. Antum ditanya ini itu macam-macam semuanya. Ditulisnya ketika antum berangkat ke sana. Nanti tulisannya sudah ada. Akan dikatakan kepada antum, iqra kitabak, baca nih, baca. Maka di surat Al-Kahfi ayat 49 Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa wudi'al kitab, maka kitab itu pun diletakkan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, semua dapat kitab di tangannya. Maka para pelaku dosa ketika melihat isinya, dia cemas, dia takut. Apa kata mereka? Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Kata mereka, ya Allah, celaka kami ini. Apa buku ini? Apa catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, yang besar, semuanya dicatat. Semuanya. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan dosa dan jangan pernah meremehkan perbuatan kebajikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Antum bisa lihat ya, bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang berada di surga Allah, bersenang-senang di sana. Bas,
Karena dia memindahkan ranting pohon dari jalan. Ranting, jemaah. Itu dicatat. Itu dilihat, diawasin. Makanya antum kadangkala masuk masjid ya. Masuk masjid, antum mindahkan sandalnya orang. Cuma ngeluruskan sandalnya orang. Itu antum tidak akan dapat pahalanya ya. Atau sebaliknya, antum nendang sandalnya orang. Ki sopo dari sandal. Iya. Antum merasa sandal antum bagus, kemudian nanti kan akan kelihatan kan, sandal sopo. Allah naudzubillah wong-wongi. Antum lupa. Antum baca, loh, iki Masjid As-Siddiq yo. Nendang sandal wong. Astagfirullahaladzim. Enggak ada yang tidak dicatat. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapatkan semua ini kerjakan itu hadir, tercatat. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, subhanallah ya, pada hari kiamat itu nggak ada naik banding. Pengadilan di dunia kita bisa naik banding, kita bisa PK, bahkan ada yang vonisnya dianulir, nggak jadi. Tapi pada hari kiamat kata Allah di surat Qaf ayat 29, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Enggak ada ucapanku yang diganti, kata Allah. Enggak ada. Yang dirubah enggak ada. Dan aku tidak akan menzalimin seorang hamba pun, kata Allah Azza wa Jalla. Sudah selesai. Orang mau minta maaf ini itu, walahum yusta'tabun. Bukan waktunya minta maaf di sana. Nggak ada minta maaf di sini. Kadang-kala di dunia pun antum minta maaf, iya saya maafkan, tapi proses pengadilan tetap berjalan. Tidak maaf, no berarti antum. Iya. Tidak memaafkan dia sebenarnya. Lisannya mengatakan memaafkan, tapi proses tetap harus. Ahibati fillah, pada persidangan dunia kadangkala tersangka tidak hadir. Iya, mungkin kan? Sakit sampai ada yang harus dihadirkan secara paksa. Bahkan kadangkala ada yang kabur, yang sampai hari ini belum ketemu. Siapa salah satunya? Harun Masiku. Di sini ada Harun juga, jemaah. Itu kan dalam persidangan dunia terjadi jemaah. Absen, sakit, nggak hadir, dipanggil nggak hadir, sampai kau 3 kali pemanggilan tidak hadir, dihadirkan paksa, pas datang ke rumahnya mati ternyata jemaah. Ya opo ini? Mati. Gimana kalau sudah mati jemaah? Selesai tidak dihukum? Di dunia selesai. Mungkinkah di dunia ini masukkan penjara, dia hukumnya 30 tahun Ustaz. Wis, dikubur di penjara. Tidak ada. Selesai, selamat dia dari hukuman dunia. Di akhirat nggak ada. Apa kata Allah di surat Yasin ayat 32? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Semuanya hadir. Tidak ada ceritanya sakit, nggak ada alasan apapun, semuanya akan hadir. Dan nggak ada yang bisa kabur jemaah. Ada penjagaan ketat. Antum akan dibawa ke tempat persidangan itu. Apa kata Allah di surat Qaf ayat 21? Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap jiwa itu dibawa ke tempat persidangan bersama satu yang memandu jalannya dia, yang satu sebagai saksi.
Malaikat yang selalu mendampingin kita itu jadi saksi, dan ada malaikat yang ngantarkan kita. Kayak di sidang dunia kan, biasanya diantarkan seperti itu. Iya. Antum mau lari kemana? Dan Allah katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan melainkan ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Nggak ada sogok-sogokan. Hari kiamat nggak ada. Di dunia bisa. Ana pernah ketemu sama satu orang yang nanganin sebuah kasus. Ya, kasus korupsi. Seorang kepala daerah. Dia ngomong, Ustaz, dia ini sudah mau siap nyogok 200 miliar. Didik jamaah, 200 M. Dunia isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Sahih. Makanya Allah nggak terima pada hari kiamat itu. Kalau satu orang bawa sepenuh bumi ini emas, matuqubila minhum, tidak diterima. Nggak ada nilainya. Kita aja yang terlalu tertipu dengan dunia ini. Itu 200 miliar. Cuma Ustaz, kasusnya sudah masuk Ustaz, katanya. Kalau belum masuk biasanya bisa. Biasanya aja. Jangan yang mau disidang, yang di penjara. Yang dalam penjara aja bisa keluar kemana-mana. Siapa Gayus dulu yang kasus Gayus? Hah? Gayus Tambunan? Iya, ini dunia. Kita lihat jemaah. Antum punya fulus bisa. Tapi pada hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu nggak berguna antum punya harta. Nggak berguna antum punya anak-anak yang mungkin punya jabatan. Nggak ada gunanya. Karena memang antum keluar dari kuburan antum nggak bawa apa-apa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Jadi di pengadilan hari akhir itu nggak ada ceritanya sogok-sogokan, nggak ada ceritanya punya orang dalam. Ya. Yeah. Yang ada ya amalan antum. Dan setelah proses sidang itu, rapot dibagikan, kemudian nanti digiring menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Ya sudah. Jadi proses pada hari kiamat itu, sebagian ulama menyusun seperti ini. Ketika orang keluar dari kuburnya, mereka akan ditahan di bawah mentari dengan jarak hanya 1 mil. Kemudian manusia tenggelam dalam keringatnya masing-masing sesuai dengan amalannya. Ingat, sesuai dengan amalannya ini di akhirat. Di dunia enggak. Buktinya kita lihat ada orang yang Masya Allah rajin ke masjid, ya hidupnya susah. Ada orang yang rajin puasa Senin Kemis, melarat. Tapi ada orang yang bahkan gak pernah ke masjid sekalipun, Masya Allah sukses. Sampai jadi crazy rich. Kita lihat. Itu dunia. Bukan karena amalan. Jadi jangan berpikir kalau anak jadi orang soleh berarti anak akan jadi orang kaya. Enggak. Enggak ada jaminan antum akan kaya ketika antum soleh. Para nabi banyak yang miskin hidup. Padahal mereka orang-orang pilihan. Orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Maka jangan beramal berharap dunia. Kenapa? Karena engkau akan meninggalkan dunia. Ada apa engkau beramal berharap dunia sedangkan engkau yakin engkau akan meninggalkan dunia? Makanya ketika dibagikan selesai mereka di bawah mentari, kemudian mereka diperbolehkan minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua sesuai dengan amalannya. Lalu mereka dihisab,
semua sesuai dengan amalannya. Dibagikan rapot, semua sesuai dengan amalannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, maka dia berkata, ha umqra'u kitabiyah. Dia mengatakan, baca kitabku ini, baca rapotku ini, baca kalian, baca. Apa kata dia? Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Aku yakin akan dihisab. Yakin aku. Kita yakin nggak kita akan dihisab? Keyakinan itu yang membuat antum semangat beramal. Kalau nggak, kita malas-malasan. Antum yakin nggak soft pertama dengan soft kedua pahalanya beda? Ketika yakin, antum akan berusaha untuk di soft pertama. Tapi ketika musuh sungguhan tak? Orang-orang munafik. Makanya orang-orang munafik itu apa kata Allah Azza wa Jalla? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat males. Mau ke masjid males. Yura'unan nas. Riya aja dia. Dia ke masjid riya. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit dalam sholatnya. Dan sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya sama sholat subuh. Karena mereka nggak yakin. Tapi orang yang yakin ketika dengar adzan subuh, yakin ini akan aku dapatkan pada hari kiamat ini. Basyiril masya'ina fidh dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dia beriman berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamin. Doa dia jemaah. Setelah dibagi itu, orang yang dapat rapot dengan tangan kanannya, dia benar-benar yakin jemaah. Dia tunjukkan kegembiraan dia di depan orang-orang itu. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan dia sampai akhir ayat ini. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Yang dapat dengan tangan kirinya, dari arah kirinya, yang pertama dia ucapkan, andai kata aku tidak dikasih kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu dengan hisabku. Kenapa? Ma aghna anni maliyah. Nggak ada gunanya hartaku. Nggak ada gunanya. Di dunia masih berguna. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku habis. Sekarang kan ada orang-orang yang kebal hukum jemaah. Kebal hukum karena kekuasaan dia. Tapi pada hari kiamat akan ditunjukkan. Dia dapat kitabnya dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ketika dia dapat dengan tangan kirinya, apa kata Allah? Khudhuhu faghullu. Ambil dia, tangkap dia, kemudian belenggu dia. Tsummal jahima sallu. Kemudian masukkan dia ke neraka Jahannam, ke Jahim. Masukkan dia ke sana. Fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an fasluku. Dikasih rantai jemaah yang panjangnya 70 dzira'. Di beberapa tafsir disebutkan yang masuk dari duburnya melilit dia. Alhamdulillah. Pada hari itu tidak ada azab seperti azab Allah, dan tidak ada nikmat seperti nikmat yang Allah berikan. Yang terakhir, berkaitan dengan kita sebagai seorang ayah. Apakah kita sudah memberikan hak-hak anak kita? Kita sebagai seorang suami, sudahkah kita memberikan hak-hak istri kita? Yang menjadi istri, sudahkah engkau memberikan hak-hak suamimu?
yang menjadi pegawai, sudahkah engkau memberikan hak-hak tempat engkau kerja? Apa kata Nabi SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan kalian akan ditanya di sidang nanti, ditanya. Sebagai seorang ayah, apa yang kau berikan kepada anak-anakmu? Jamaah, para bapak ini perlu lebih dekat sama anak-anaknya. Kadangkala kita merasa sudah memberikan hak mereka. Apa? Sandang, pangan, papan. Anak-anak itu punya hak didengar. Anak-anak itu punya hak didampingi. Anak-anak itu punya hak diperhatikan, dicintai. Kenapa anak sampaikan ini? Anak sadar, anak sebagai ayah anak banyak kekurangannya. Ternyata memang nggak ada sekolah untuk menjadi ayah, dan nggak ada sekolah untuk menjadi seorang ibu. Dan materi itu juga tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah umum. Padahal itu yang hampir pasti dia bakal jadi ayah, dia bakal jadi ibu. Belum tentu dia akan jadi insinyur, belum tentu. Walaupun sekolahnya teknik sipil, belum tentu dia akan jadi dokter juga. Walaupun dia kuliah di tempat kedokteran, boleh jadi dia milih enggak anak menjadi pengusaha, mungkin. Tapi untuk menjadi ayah itu satu hal yang pasti. Maka tolong antum pelajari. Kira-kira anak kalau ditanya sama Allah nanti di persidangan, sudah enggak engkau berikan hak anak-anak? Yang jadi anak juga ditanya, sudahkah engkau berikan hak orang tuamu? Yang jadi suami ditanya di sidang nanti jamaah. Ingat, pada hari itu nggak ada yang ditolimi. Semua akan mendapatkan haknya. Kalau antum pernah memaki istri antum dan ternyata antum tidak maaf, tidak minta maaf, dan istri antum tidak memaafkan, di persidangan itu istri antum datang mengatakan, ya Allah, hadza zauji, aku sering dikata-katain sama dia, ya Allah. Jamaah, hari itu jangan mikir, masa Ustaz istri kita nggak kesian sama kita. Dia itu takut dia nggak selamat. Makanya Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di dunia kita sering curhat sama saudara kita, nanti kita takut kabur dari mereka. Takut dimintain tolong, takut dituntut. Dari bapak ibunya dia lari, dia cari bapak ibunya, dia lari. Dari istri dan anaknya dia kabur. Tapi mau kabur kemana? Akan ketemu nanti. Kalau ternyata dalam persidangan itu tahu-tahu anak antum hadir mengatakan, dia perlu pahala loh jemaah. Anak itu perlu pahala. Maka ketika tahu bapaknya pernah mendolimin dia, tak cukup pahala bapakku. Iya. Suami istri, iya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan tahu sama keluargamu pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, amma fi thalatha mawatin fal, di 3 tempat enggak. Kapan? Ketika penimbangan, ketika pembagian kitab, ketika melewatin sirat, semua memikirkan nafsi, nafsi. Maka jangan sampai. Para istri juga, ada istri yang mungkin merasa sudah berbuat baik sama suaminya. Bagaimana Nabi SAW ketika bertanya kepada seorang wanita, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu kepada suamimu? La alu illa ma'ajizu, kata dia, aku tidak pernah menyia-nyiakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Apa kata Nabi SAW? Bagus, hebat, enggak?
Nabi mengatakan kepada perempuan ini alaihi salatu wassalam, unduri aina antilahu, engkau lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu, fa innama huwa jannatuki au naruki, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kenapa kebanyakan wanita masuk neraka? Jadi ketika di sidang dia punya pahala sholat, dia punya pahala sedekah, banyak pahala dia, tapi ternyata dia kufur sama suami. Di timbangan ternyata lebih berat dosa dia, jemaah. Maka neraka tempatnya. Masa suami nanti Ustaz nggak akan memaafkan Ustaz? Iya, dia itu nggak tahu dia selamat atau tidak. Maka dia satu pahala pun ya. Bagaimana beberapa asar disebutkan ada seorang ayah jumpain anaknya, nak kasihkan pahalamu sedikit buat bapak. Kata anak, nah pak, aku ini nggak tahu aku selamat apa enggak pak. Nggak tahu, nggak ada yang mengatakan, oh minta berapa bapak? Nggak ada. Itu hari yang menakutkan sekali. Semua memikirkan diri sendiri. Dan jangan sampai sebagian kita jadi orang yang bangkrut, yang ketika dia melihat catatannya Allah pahala semuanya, tahu-tahu ada yang nuntut dia. Ya Allah, ini fulan pernah membuli ana, pernah mukul ana, ini fulan pernah makan di warung ana nggak bayar, ini ngambil tempe 2 laporannya 1. Jemaah, sebesar semut yang kecil itu akan Allah hadirkan, apalagi tempe. Antum berpikir Ustaz tempe piro Ustaz? Dah ada, hari kiamat itu dah ada piro-piroan jemaah. Maka persiapkan, tatkala kita beriman dengan seperti ini, kita akan melihat apakah kita sudah benar ya. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan perbaiki niat. Jangan pernah merasa sudah baik. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, oke jemaah. Bismillah. Jika manusia selamat di hari hisab dan timbangan mizan, apakah belum tentu selamat di sirat jembatan, dan begitu sebaliknya? Yang pertama, sirat ini adalah proses terakhir ya, untuk menyeberangi padang mahsyar, melewati neraka menuju surga. Tidak ada satupun manusia kecuali akan melewati neraka. Kenapa? Disitulah Allah ingin memberikan nikmat yang sempurna. Orang itu akan semakin berbahagia tatkala dia selamat dari musibah. Maka dia ngelihat neraka, kemudian dia selamat, gimana bahagianya dia. Tapi kalau tahu-tahu dia senang, kebahagiaannya biasa, maka semua akan melewati sirat. Kalau bicara apakah yang dapat kitab dengan kanannya, itu sudah pasti selamat. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah dia masuk surga. Tapi ada yang masuk surga tanpa azab, ada yang masuk surga diazab. Makanya orang yang melewati sirat itu ada 3. Ada yang melewati sirat selamat tanpa ada terluka apapun. Tapi ada yang melewati sirat luka-luka aja, tapi selamat. Jadi itu sebagai balasan untuk dosa-dosa dia, tapi dia selamat. Ada yang jatuh ke dalam neraka. Adapun orang-orang kafir itu akan berjatuhan tanpa melewati sirat. Ini orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir sudah berjatuhan ke neraka, mereka digiring. Orang-orang beriman ini yang ketika digiring menuju sirat, mereka diliputi dengan kegelapan.
setelah proses hisab itu, mereka diliputi dengan kegelapan. Disitulah Allah bagikan cahaya. Kullun biqadri amali, semua sesuai dengan amalannya. Nabi alaihissalatu menyebutkan ada yang cahayanya seperti gunung. Bayangin ya, dia menuju ke Sirat itu melihat seperti gunung cahayanya, maka dia akan cepat jalannya. Tapi ada yang seperti pohon kurma di kanannya, kayak senter gitu ya. Ada yang terakhir dikasih cahaya itu di jempolnya, yang kedap-kedip. Ketika hidup dia jalan, mati dia berhenti, takut dia jatuh ke neraka. Long Sirat itu sangat kecil sekali, jemaah. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya Ustaz. Jika seorang sudah berusaha keras dan berdoa siang malam, tapi justru qadarullah musibah demi musibah datang bertubi-tubi, bahkan makin membesar, bagaimana membangun asa dan husnudzon kepada Allah agar tidak tergelincir dan futur? Ahibati fillah, Allah kalau cinta sama hambanya itu bukan dikasih harta, bukan dikasih sehat. Apa kata Nabi SAW? Idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, dikasih bala sama Allah. Di sini, tatkala antum dikasih bala dan antum semakin berdoa, dikasih bala lagi, itu tanda cinta Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan ya, idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah yaumil qiyamah. Apabila Allah sudah tetapkan buat hamba ini sebuah kedudukan di hari kiamat yang tidak bisa diraih dengan amalnya, Allah kasih bala dia supaya sampai ke sana. Jadi kalau bicara antum kena bala lagi, ana sudah berdoa, lalu antum berpikir, katanya Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku pasti aku kabulkan. Iya, cuma pentingnya belajar itu kita tahu jawaban itu apa. Ternyata dikabulkannya doa itu satu dari 3 hal. Yang pertama, Allah berikan yang antum pinta. Yang kedua, Allah selamatkan antum dari bencana yang sepadan dengan doa antum. Dan boleh jadi antum dia kena musibah, seharusnya musibahnya lebih besar dari itu. Tapi dengan doa antum ringan. Cuma kan antum nggak tahu. Antum rasa ya Allah kok kena musibah lagi. Makanya seorang yang terkena musibah, dia berusaha untuk naik tingkatannya, bukan sabar. Kalau sabar itu berat ya. Naiklah ke ridho antum. Kalau bisa naik lagi ke syukur. Loh masa orang kena musibah syukur? Iya. Antum bagaimana tatkala umpamanya tabrakan kaki antum satu harus diamputasi. Antum mengatakan alhamdulillah cuma satu. Allah bisa dua-duanya dibikin amputasi. Bahkan Allah bisa antum kehilangan separuh badan antum. Maka seharusnya antum ketika melihat musibah itu lihat alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bisa bikin lebih besar dari ini. Ketika contohnya ya, antum kena musibah kebakaran rumah antum. Antum katakan alhamdulillah cuma rumah ana. Anak-anak enggak. Allah bisa bikin ana bersama anak-anak, istri ana tidur di rumah kebakaran semuanya. Apa enggak mungkin? Mungkin. Maka hendaklah antum berbaik sangka sama Allah. Kalau ternyata 1, 2 nggak dikasih, yang ketiga Allah kumpulkan sebagai pahala buat antum. Musibah di dunia ini terputus, mati selesai. Antum lihat orang-orang yang kena kanker, mati selesai. Makanya sebagian mereka kan ingin bunuh diri karena pikirnya dengan mati selesai, ada kehidupan selanjutnya. Tapi musibah dunia tadi selesai. Maka hendaklah antum berbaik sangka sama Allah kalau Allah ingin kebaikan buat antum. Kenapa seorang banyak dosa tapi selamat karena punya kartu bitokoh?
Padahal banyaknya dosa membuat tauhid berkurang dan tidak sempurna. Barakallahu fikum. Naam jamaah, hadis bitaqah itu hadis yang menjelaskan tentang besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah meremehkan dosa karena antum bertauhid. Antum berpikir mungkin anak termasuk yang bitokoh itu saja, yang dapat bypass langsung bisa masuk ke surga Allah SWT. Pertama, kita nggak tahu dengan hati orang ini. Ahibati fillah, terus terang ya, yang pertama Allah lihat itu hati. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan amalan kalian. Dalam kehidupan ini kita kadang-kadang melihat ada orang jahat, kita lihat wong kia ini itu suami wong kia, tahu-tahu matinya husnul khotimah. Boleh jadi di hati dia ada penuh keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, dan dia berbuat dosa dengan takut jemaah. Maka kalau bicara tadi hadis bitaqah, iya, kalau bicara mengurangin. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana kondisi hati orang ini. Bagaimana tatkala ditampakkan kepada dia tumpukan dosa-dosa dia yakin binasa sudah. Tapi ternyata tadi Allah tidak menzalimi seorang pun. Maka jangan sampai kita bersandar kepada tauhid kita lalu kalau gitu anda nggak perlu beramal ya. Yang penting kan la ilaha illallah, Ustaz. Boleh jadi antum mati dan tidak mengatakan la ilaha illallah gara-gara dosa kita, dan boleh jadi dicabut nyawa antum dalam kondisi antum berbuat dosa nantinya. Barakallahu fikum. Nah, mohon informasi bagaimana cara untuk mendapatkan pengadilan tertutup kelak di akhirat. Persidangan, iya. Persidangan di hari kiamat itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup, seperti di dunia. Kalau antum ingin pengadilan antum tertutup, jangan pernah riya. Man ra'a ra'allahu bih. Siapa yang riya, maka Allah akan pamerkan dia nanti pada hari kiamat. Karena dia pura-pura baik. Yang kedua, berbuat dosalah, berbuat dosa. Kalau antum terjebak dalam perbuatan dosa, maka jangan cerita sama siapapun. Tutupin dosa antum. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu berpotensi dimaafkan ya, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Termasuk berbuat dosa terang-terangan itu, di malam hari dia berbuat dosa, di pagi hari dia cerita. Jangan cerita kebaikan yang tersembunyi dan jangan cerita dosa yang tersembunyi. Kalau antum ingin dihisap nantinya tertutup. Kemudian tutupin kesalahan-kesalahan saudaramu. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dia. Jadi semoga pada hari kiamat nanti antum ditutupi, tidak dibongkar terang-terangan ketika antum berbuat. Ya siapa yang nggak berbuat dosa jemaah? Ada seorang lelaki menzinai seorang perempuan. Mereka berdua pacaran hingga perempuan tersebut hamil. Kemudian mereka berdua dinikahkan di luar KUA sebelum si bayi lahir. Pertanyaannya, setelah si bayi lahir, mereka berdua harus melakukan pernikahan ijab qabul ulang. Jazakallah khair. Dari hamba Allah yang takut. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, ya. Jangan dekati zina. Pacaran ini termasuk mendekati perzinaan. Kalau pertanyaannya mereka menikah, apabila syarat dan rukun pernikahan itu terpenuhi, maka nikahnya sah walaupun dalam kondisi dia hamil.
Anak itu nanti tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Apakah setelah anak itu lahir perlu nikah lagi? Nggak perlu. Cuma satu catatan penting, keduanya harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berpikir dengan dinikahkan dosanya selesai. Enggak. Dosa besar itu harus dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, kenapa anak itu nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya, jemaah? Ini menjadi pelajaran buat bapaknya. Itu dosamu gitu loh. Semoga dengan itu engkau jadi semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Ada orang yang berbuat dosa kemudian masuk surga disebabkan dosanya. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka gara-gara ketaatannya. Hukum asalnya dosa mengantarkan ke neraka, dan ibadah mengantarkan ke surga. Tapi gara-gara dia berbuat dosa kemudian dia takut dia jamaah sama Allah, maka gara-gara dosa dia semakin dekat sama Allah, lalu masuk surga Allah. Adapun orang yang banyak pahalanya merasa aman dari azab Allah, ujub dia. Saya ini sudah haji Pak Ustaz 27 kali Ustaz. Insyaallah siap mati saya sudah Ustaz. Alhamdulillah jemaah. Ini panjangnya mah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kami adalah keluarga poligami. Ada istilah keluarga poligami ya, hubungan kami semua baik, cuman suami istri yang tidak baik. Gimana jemaah? Kami adalah keluarga poligami. Ini apa anaknya? Tunggu anda baca ya. Hubungan kami semua baik, cuman suami istri yang tidak baik. Ana selalu berusaha tidak ikut campur urusan suami dengan kakak madu. Mesti tutup mata dan telinga. Tapi realita suami malah selalu menceritakan RT-nya di sana kepada Ana. Yang awalnya tidak hasad, Ana menjadi hasad. Maksud Ana walaupun jauh atau dekat, maksud Ana ketika mabit dan jika tidak berinteraksi dengan Ana yang sudah bahas tentang Ana dan RT Ana, ini gara-gara poligami jemaah. Maksud Ana walaupun jauh atau dekat, maksud Ana ketika mabit atau tidak, jika berinteraksi dengan Ana yang sudah bahas tentang Ana atau rumah tangga Ana, jangan yang lain. Oh, paham antum sudah. Makanya Ana mau minum dulu. Bismillah. Allahu Akbar jamaah. Nanti pengadilan akhirat nih, yang punya istri lebih dari satu ya, kemudian dia tidak adil, akan datang pada hari kiamat terlihat dengan miring dia punya rusuknya, kayak orang yang kena stroke, dia jalan menyeret dirinya. Walaupun di dunia mungkin tadi nggak kelihatan. Jadi dia ini maunya kalau sedang mabit tempat dia, jangan bahas. Ya udah bahas tentang rumah tangga Ana, jangan ngomongin yang lainnya maksudnya. Sepertinya kayak gitu. Ketika Ana utarakan maksud Ana kepada suami, malah beliau marah-marah. Padahal Ana utarakan dengan menggunakan adab, yaitu tidak meninggikan suara dan waktu senggang. Ketika suami marah selalu kirim dalil-dalil. Jadi memang orang kalau mau poligami ini ngapal no dalil dulu ya mas.
Kalau wanita soleha tidak berlaku seperti itu. Istri harus taat pada suami apapun kondisinya. Jadi tidak boleh protes, mengatakan ana banyak jin. Allahu Akbar. Ini jamaah, ketika ana memberontak padahal kan cuma ingin beliaunya memperhatikan ana ketika komunikasi dengan ana. Pertanyaannya, apakah ana salah Ustadz mengutarakan isi hati? Apakah ana termasuk berdosa kepada suami menyebabkan marah-marah? Cos suami mesti bilang, memang benar kaummu kata Nabi. Jemaah, ana baca jemaah. Kata Nabi masuk neraka semua. Mesti bilang memang benar kaummu kata Nabi masuk neraka semua. Astagfirullahaladzim ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khairan. Yang pertama, ini yang bertanya bukan suaminya ya, istrinya. Makanya kadangkala kita nih para suami perlu sekali-kali dekat sama ustadz, tanya sama ustadz ya, sehingga mendapatkan arahan. Kita tuh nggak tahu dengan aib kita. Kenapa? Karena antum perlu cermin. Antum tahu nggak kalau ternyata baju antum itu kancingnya satu hilang? Kan kita nggak sadar kan? Ketika cermin loh, hilang ternyata. Kita perlu cermin. Al-mu'min mir'atu akhi. Orang beriman itu adalah cermin buat saudaranya. Tadi dia berinteraksi ya, tanya, minta arahan ini dan itu. Kemudian kalau antum nggak punya ustadz yang bisa antum tanya, juga nggak punya sohib yang bisa ngasih tahu, antum coba dengarkan dari orang-orang yang nggak suka sama antum. Orang yang nggak suka sama kita itu biasanya tahu dengan kekurangan kita. Bahkan yang baik pun dianggap salah sama dia. Perlu seperti itu. Tapi nasihat ana buat sang istri ya. Ketika engkau mendapati suami, anggap suamimu zalim. Maka yang pertama sabar. Kemudian berdoa, mohon sama Allah agar suamimu diberi hidayah. Kalau bicara engkau mengutarakan hal itu, para suami juga harus tahu ya, bahwa saya menceritakan keburukan istrinya yang lain kepada istri yang lain itu masuk ghibah. Kenapa harus diceritakan? Menceritakan keburukan itu nggak boleh. Kalau engkau menceritakan karena minta solusi, itu lain lagi ceritanya. Ceritakan kepada orang berilmu yang bisa memberikan arahan. Aku punya masalah istriku kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kalau ini ceritakan kepada istri yang satunya, yang tadi disebutkan membuat dia hasad kemudian ya, betul. Jadi kalau yang engkau lakukan itu, ya dikatakan nggak salah sebenarnya ketika seorang istri memberitahu suaminya. Jangan pernah engkau mengatakan nggak boleh istri ngasih tahu. Boleh. Istri memberi nasihat suaminya boleh. Bahkan itu diperintahkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat kemungkaran hendaklah dirubah dengan tangannya. Nggak bisa maka dengan lisannya, nggak bisa dengan hatinya. Engkau sudah berusaha dengan lisanmu tapi dia marah, ya sudah engkau dengan hatimu. Kemudian kalau dikatakan ucapan dia semua kaum Hawa itu masuk neraka, enggak benar. Enggak benar ucapan itu, tapi memang banyak wanita yang masuk neraka. Kalau yang kau lakukan apakah membuat suami marah itu dosa? Ya, kalau membuat suami marah dengan cara yang tidak benar maka dosa. Anak membuat marah bapaknya dengan cara yang benar, gak durhaka. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, diusir sama bapaknya. Diusir, bapaknya sakit hati sama Nabi Ibrahim. Tapi apakah Nabi Ibrahim durhaka? Enggak. Selama yang kau lakukan sesuai dengan syariat, dengan cara yang baik, menegur orang tua, berdakwah kepada orang tua, atau tadi kepada suami, dilihat suaminya nggak benar, disampaikan hal itu,
Poinnya jamaah, antum yang berpikir nikah lagi harus siap dengan badai. Karena badai itu pasti berlalu lalang. Ya antum berpikir, enak kawin dua, enak apa ini ruwet? Di sana ruwet, di sana ruwet, di sini ruwet. Akhirnya kajian di Masjid As-Siddiq. Bismillah, alhamdulillah. Kalau ternyata antum kawin lagi menyebabkan antum lebih sering ke masjid, itu nikmat ya. Karena antum semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Itu kayaknya pertanyaan terakhir. Itu masih, alhamdulillah sudah habis ya. Ahibati fillah, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Setiap antum hendak berbuat sesuatu, selalu hadirkan gambaran saksi yang akan bersaksi. Antum lihat, tangan antum akan bersaksi, kulit antum akan bersaksi,